artis gitu. Oh, artis kalau kerja boleh gitu. Halal begitu ya. Oh, jadi aku ke Jakarta ngeliatin kamu. Aduh. Ya karena kamu kan nggak mau makan di warung dulu. Salah ya. Dimulai konflik keluarga Uno. Hello guys, welcome back di acara Sandiaga Uno Open for Business. Nggak kerasa sudah episode ke-10. Kali ini saya ditemani oleh Mama Online. Yeay! Mpok Nur Asia Uno, salah seorang entrepreneur kuliner dengan Nur Cornernya. Makasih Mama Online sudah di sini, dan bintang tamu kita juga couple kali ini. The first couple yang pernah hadir di Sandiaga Uno Open for Business, sahabat saya Ari Untung dan Venita. Terima kasih kita udah diundang di sini. Selamat datang di Sandi Uno TV. Ini merupakan kehormatan kita karena pertama kali saya host ini bareng Mpok Nur Asia, dan pertama kali juga tamu kita couple. Jadi couple with couple. Jadi ini merupakan satu kehormatan, dan tema kali ini adalah couple karena bertepatan dengan tanggal 14. Nggak ada hubungannya. 7 bulan lagi, Bos. Dan ini nggak merayakan Valentine, itu salah algoritma lo. Algoritma ini hijrah, bro. Valentine mereka no Valentine please. Apa itu Valentine? Hari cinta kasih sayang itu tiap hari. Sorry ini skripnya nih. Hari keluarga. Ya, mohon maaf guys. Tapi memang tanggal 14 itu hari keluarga, karena itu tanggal-tanggal tua biasanya kan. Kali itu Jadi dekat ya. bener. Jadi rasa sayang diuji di situ gitu kan. Downhill lah gitu. Downhill tuh. Jadi apa kabarnya nih Bro Ari sama Mbak Venita nih? Alhamdulillah. Dan assalamualaikum semua nih para penonton Sandi Uno for Business TV. Gimana tuh Sandi Uno TV? Sandi Uno TV, Sandiaga Uno Open for Business. Masya Allah nih. Kita ngeliat ruangannya, masalahnya kayak perasaan Bang Sandi ini waktu pandemi baru mulai YouTuber-an udah punya studio semegah ini. Keren. Kayaknya perlu kita pinjam nanti buat collab nih. Boleh banget. Waduh. Mbak Venita sama Bro Ari always welcome. Karena tetangga kan, betul. Oh iya benar ya. Tetangga Satu banget. masjid lah kita ya. Satu masjid dan Masjid beliau juga. Dan kita merasa bersyukur banget punya tetangga dari industri kreatif ya. Jadi ada di wilayah Senopati ini, Jakarta Selatan. Sama Bro Ari sih sering banget ketemu di beberapa acara, terakhir di launching Rico. Tapi kalau lewat depan kantor sih hampir tiap hari, karena kalau lari di situ. Oh, kalau tahu Bang Sandi lari tiap hari di situ ya, saya nggak lewat situ. Dikirain bawa nemenin gitu, lari juga udah sehat. Tapi Mbak Venita ini terakhir kali ketemu waktu kita kumpul-kumpul di Merah Delima. Januari lalu kita kumpul-kumpul kan waktu itu. Kita juga tuh makan restoran kemarin buka. Iya, Merah Delima. Ah, benar. Launching Korea itu loh. Oh, itu Shin. Aku lagi nggak ada tapi ya. Aku ada. Tapi aku duluan. Bro Ari sama Mbak Venita nyusul kan. Oh iya benar. Aku waktu Teguh Wisnu sama Dimas datang, aku udah di situ. Tapi terus habis itu harus jalan. Tapi yang terakhir ada di IG Story ini luar biasa banget. Bro Ari ketemu Sulaiman. Waduh. Apa jawabannya? Hadir gitu ya? Hadir. Absen. Tapi ini ya, beliau tuh orangnya welcome banget gitu. Kita datang, waduh ini kita tetangga tapi nyobain nyicipin restoran di sebelah nih. Ada yang satu kopi mahal kan, sebelahnya lagi situ kan. Ini yang UKM, Bos. Kita coba, ternyata tahu gitu. Ini kita kalau buka puasa segala macam teman-teman ke situ aja gitu kan. Tapi saya yang punya rumah nggak ada. Ternyata ada perwakilan. Ada perwakilan. Sebetulnya udah kita karyakan dari kecil itu. Sulaiman. Itu dia UKM juga. Tapi itu Nur Corner. Terus kalau bisa Mpok Nur Asia bisa cerita sedikit nggak sama Bro Ari nih sama Mbak Venita, apa tuh Nur Corner? Iya, tadinya tuh sebetulnya awalnya tuh Gerasi ya. Jadi Bang Sandi waktu itu kan kepengen banget minta bikinin kafe kecil gitu. Kita waktu itu lagi di
Hungaria ya. Di Hongaria. Hungaria. Terus Budapest. Terus kita lagi jalan pagi, terus non, aku kepengen deh ini dibikinin kayak gini gitu. Oh ya udah deh, saya fotoin gitu kan. Tempatnya emang kecil gitu, cozy. Pulang ke Jakarta, aduh di mana ya kira-kira. Pokoknya akhirnya udah deh di Gerasi ini yang nggak pernah ada mobil emang Gerasinya. Cuman dibuat ya udah kayaknya harus tepatnya di sini di pojokan ya. Akhirnya saya rubah dari Gerasi berapa bulan ya, kurang lebih 3 bulanan deh. Udah langsung jadi, terus murah meriah lah, yang penting bersih, cozy gitu. Nah bulan Desembernya tuh udah mulai COVID. Terus saya agak aduh gimana nih ya, Mas Sandi terus ayo dong kapan nih bukanya, kapan. Ya udah deh akhirnya saya nekat udah buka aja deh, bagaimana caranya. Bukan, bulan Desember tuh belum COVID. Bulan Desember kita mau ke US kan, ke US belum buka, baru pulang itu Januari Februari baru mulai COVID. Akhirnya udah deh nekat aja pas hari Minggu kalau nggak salah itu, udah deh bikin konten ya sama temen ini saya. Terus kita bikin ya udah kita nekat aja buka, kita mau buka ini launching corner dan lain-lain, tapi memang UKM-nya tuh udah banyak kan. Udah mulai tester makanannya apa aja. Jadi mereka nggak produce makanan sendiri. Jadi soto yang Bro Ari makan itu adalah produksi UMKM. Jadi yang dikurasi. Iya. Jadi kita berdayakan UMKM itu, mereka punya produk-produk ya dijual di situ. Jadi wadah. Iya, untuk Banyak UMKM. menunya, banyak cemilan juga Jadi gitu kan. sebenarnya enaknya waktu itu pas lebaran kan ngirim. Itu juga enak banget, tempenya apa semuanya enak-enak semua. Dia sempat ngomong sih, mau nggak ya kalau artis-artis papan atas itu Bro Ari Untung diundang ke sini. Saya bilang berat kalau itu. Waduh. Itu Ngomong dari awal. itu kan warung-warung nilai monetisasinya tinggi sekali gitu loh. Bang, kalau ngomong dari awal bang, itu Garasi malah kita yang nempatin bang. Aku bilang lihat aja kantornya tuh, kantornya megah banget. kita beda banget Kita kalau tuh lewat situ. tahu nggak, kita setiap lewat situ kan ada kopi yang mahal itu, yang depannya D tapi nggak usah diundang. Terus abis itu kantornya Bro Ari kan, wah gila mewah banget gitu loh. Saya bagian bersih-bersih aja bang. Nggak tahu aja. Paling ujung gitu kan. Tapi makasih banget kemarin itu datang itu langsung penjualan naik signifikan. Yang bener Bener Wah karena kalau kita gitu kan besok nggak usah diposting lagi bang. anyway. Tapi itu bang berarti barengan kita lagi rintis buka-buka di situ berarti ya? Pas banget. Bener, Jadi bener. makanya kita senang banget waktu pertama kali ngelihat Bro Ari sholat di Masjid At-Taqwa nih. Jadi itu masjid bersejarah banget dan ini nggak ada di skrip di sini. Jadi masjid itu dari lama sekali. Jadi kan ini daerah di sini itu dulu engkongnya bukan engkongnya Nur ya. Engkongnya mertua, engkongnya ayahnya Nur itu adalah orang asli sini, Betawi. Oh gitu. Jadi dulu ini jadi kampung yang isinya pohon jamblang atau kampung rambatan, kampung sawah ya. Kampung sawah. Nah, mereka nih Betawi yang punya aset lahan di sini. Nah, terus kan Jakarta Selatan mulai dibuka di tahun 50, 60 dan kakek saya pindah ke Jalan Galuh di depan masjid itu tahun 50. Dan waktu itu kakeknya Nur, engkongnya Nur membangun masjid itu. Jadi yang itu tanahnya tanah wakaf dari keluarganya Mbak Nur. Terus ayahnya ayah saya, kakek saya itu ikut Opa Uno itu ikut ngebangun masjid itu. Oh jadi jadi Opa itu sebenarnya temenan? Ya kenal karena satu lingkungan kan, tapi nggak kenal dekat karena satu jamaah aja. Terus waktu kita mulai kenalan, terus sering datengin ngapel lah dulu namanya ya, ngapel rumahnya Nur rumahnya Nur di Jalan Mataram sini kan. Sementara saya di Jalan Wijaya. Kita janjian ketemuannya itu di masjid di depan di depan ada dulu namanya ada warung untuk teh poci. Jadi warung Tegal gitu jual teh poci. Jadi kita suka ketemu di situ. Kamu sih yang nunggu. Aku tuh justru nggak pernah tahu. Ya karena kamu kan nggak mau makan di warung dulu. Salah ya justru.
Dimulai konflik keluarga Uno. Iya, aku nunggu gitu lama. Karena gini, bapaknya dia tuh galaknya setengah mati. Dan ibunya lebih galak lagi. Jadi dia selalu kasih tahu gitu, aman gitu, datang baru cucut ke Mataram gitu, jemput. Nongkrongnya di Tepoci Di itu, Tepoci di itu. masjid. Jadi Masjid. aku makanya, kamu dari mana sih? Aku dari masjid Tepoci, biasa Tepoci. Jadi emang masjid tua gitu loh. Waktu itu yang benar-benar zaman Belanda ya. Nah, tahun 90 direnovasi, terus tahun 90 juga keluargaku pindah ke depan masjid Depan situ. rumahnya kakek dulu. Jadi itulah ceritanya pas kakek kita ketemu, terus akhirnya waktu kita berjodoh, alhamdulillah ternyata pas trace back rupanya ya itu bersejarah banget lah. Waduh. Di depan kantornya Pak Ari ini. Jadi di depannya sana, bukan yang di depan banyak warung Iya, nunggu. bukan yang Jadi sebelah di sini. dekat kantor kita, Yang dekat taman, dekat dekat taman. Yang dong. dekat taman, Dekat taman. Dekat taman persis. Pantesan di situ kayak tanahnya agak coklat di situ. Emang tanah coklat semua. Maksudnya tanah coklat semua. Enggak, aku cerita ini kenapa coba? Karena mereka itu menikah beda 10 tahun. Dan waktu itu Mbak Venita baru 18 tahun. 19, Oh, 19, mudain lulus lagi. tahun. Sebenarnya 19 tahun. kita seumuran sebenarnya Bang. Gitu. Cuma saya lahir kecepetan. Gitu jadi sama ya, sama. Tapi lucunya Bang Sandi sama Podor kan tetanggaan sebenarnya. Kalau kita dulu sama sekali nggak kenal sama sekali. Nggak gitu. kenal. Nggak Gimana kenal. sih cerita? Ketemunya di mana? Wah, awal pertemuan itu Sekolah waktu presenter sekolah ya? presenter. Oke. Gitu. Jadi saya kan emang tinggal di Palembang dari kecil sampai sekolah di Palembang. Terus kuliah pengennya di Jakarta. Jadi ya udah, pas di sana ternyata telat kan, udah pendaftaran universitas sudah telat. Terus ikutan sekolah presenter. Nah, pas sekolah presenter itu ternyata guru tamunya beliau. Oh. Gitu. Udah eksis waktu itu. Dulu masih zaman jadi host ini channel musik gitu kan. MTV Nah, dulu. Iya, iya. waktu itu dibilang tamunya Ari Untung dipikir Ari Tulang. Kan menyakitkan hati gitu. Karena dulu kan kalau dulu belum siaran tuh nggak seluruh kan, nggak Iya. seluruh nasional dapat. Jadi hanya kota-kota besar aja. Nah, Palembang tuh belum dapat tuh si stasiun TV-nya. Kayak RCTI, SCTV, MTV apalagi tuh belum ada. Jadi nggak kenal siapa. Taunya Ari Tulang. Taunya Ari Ari Tulang. Tulang. Jadi pas dia Kok masuk, beda, kok beda ya yang dulu. Cuma ketika saya ngajar, saya ngelihat ada salah satu murid yang kayaknya mandang saya tuh begitu berbeda. Cia. Karena dia mandang saya begini nih. Oh. Ini saya pikir ini apa ini kurang paham atau butuh bimbingan lebih gitu. Saya ingat dia tuh pakai anting di hidung segede gini nih. Oh iya. Serius. Bapak kira saya kambing. Gitu. Jadi saya tahu dong. Kayaknya yang ini nih butuh apa namanya bimbingan khusus. Iya. Tapi salahnya begini, Bang. Saya tanya sama yang ngundang saya, yang di depan itu namanya siapa? Feni gitu kan. Saya minta nomor teleponnya. Dapat nomornya. Saya mulai zaman dulu SMS-an masih. SMS segala macam. Wah, udah saya tahu adiknya siapa, temannya siapa dari SM. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Sampai momen saya nge-MC, tamunya beliau. Gitu kan. Waktu itu ada apa? Rambut ya? Rambut. Saya tanya, teman kamu yang ini gimana? Dia begini. Hah? Allah, kok sombong amat ya? Di sini udah akrab, pas ketemu kayak sombong banget. Nggak kenal. Adik kamu yang mana ya? Aduh, sombong asli nih, sombong orang itu kan. Aduh. Saya tanya sama yang ngundang bagian talent, itu Feni kan? Iya. Nomornya berapa? Beda. Oh, beda. Saya tanya sama yang koordinator dulu, waktu itu ngasih nomor telepon Feni, iya. Kok beda ya? Oh, Feni yang mana dulu? Oh, jadi Feni ada 2? Iya. Oh, itu mungkin Feni yang ini. Bener sama nomornya. Jadi selama ini saya whatsappan sama orang yang salah. Hampir setahun saya sama orang yang salah. Setahun? Bisa. Hampir setahun. Udah gitu saya dapat nomornya yang baru, saya SMS lagi. Ini Feni ya? Apa kabar nih Ari yang ketemu tadi? Kalau bukan Feni, nggak usah dibales. Maksudnya takut salah lagi. Nggak dibales, Bang. Nggak dibalas. Aduh, bener-bener nih asli ini belagu banget nih anak nih. Gitu. Sampai akhirnya ketemu pas lagi nganterin sepupunya casting. Oke. Udah, di situ gantian dia yang deketin saya. Iya. Tapi waktu itu di MTV VJ ya. VJ, kalau VJ kan masih belagu, Bang, harusnya. Harus Eksis godek-godek banget. gitu lehernya. Dan pas nikah hanya punya tabungan, ini nggak salah, Rp3.000. Waduh. Serius, bro? Jadi gini, Bang, dulu tuh zaman belum ada tanggungan, apalagi kan
kerja di apa namanya di TV gitu, dapat pemasukan lumayan. Kadang-kadang kita wawancara artis luar negeri segala macam gitu. Nah kemudian kalau dapat pemasukan, karena kita belum ada tanggungan, semua dihabisin bang. Beli mobil, beli peleknya, beli segala macam, nggak jelas-jelas gitu, habis-habisan kan. Kemudian ketika nikah, saya bilang tenang aja. Pengeluaran pernikahan Palembang ke Jakarta, saya yang tanggung. So belagu gitu bang. Saya baru sadar bang, nikah di Indonesia itu mahal bang. Nikah di Palembang bawa keluarga Jawa ke Palembang, nikah di Jakarta bawa keluarga Palembang Jawa ke Jakarta gitu kan. Udah selesai bayar dekor segala macam. Memang ada beberapa yang belum ya namanya dulu juga artis jam-jaman bang ya. Dibayar kalau kita syuting doang. Pas lagi buka print out rekening terakhir lunas pembayaran 3.000 bang. Serius? Bener, dia bilang, sayang, kamu nikah sama artis cuma segini saldonya. Kita dari nol ya. Dia bensin jadi ya. Tapi itu nggak mengubah Cinta. ini luar biasa cintanya ya. Ya udah terlanjur sih bang, udah Udah jebakan Batman. Statusnya udah berubah soalnya. Ntar kalau misalnya mundur gimana dong? Ya udah jalan terus. Tapi benar sempat nggak disetujui sama mungkin Wong Kito Galo kali nggak setuju karena apa tampilannya kayak rocker gitu atau apa? Iya, dulu itu kan Mas Ari pas banget MTV, terus juga dia lagi ngeband. Oh, ngeband. Ngebandnya tuh yang zaman-zaman emo, yang pakai kutek warna hitam, terus pakai iya, iya. celak. Kayak kiss Celak gitu itu, ya, kayak bener-bener. kiss gitu ya. Ya. Oh dia hijrahnya udah duluan berarti celak itu. langsung diangkat. Bukan cuma ini hitam bang, Bukan. sampai bibir juga hitam. Bibir Bang. hitam juga? Abis Oh, makan apa cumi. nih? Makan cumi manggung. Iya, jadi orang tua tuh sempat shock kan, karena ya pertama nggak kenal, katanya artis tapi nggak kenal kok, orang Palembang tuh nggak ada yang tahu. Terus penampilannya juga pas datang tuh kan masih kutek hitam, Iya, terus iya. masih apa, terus kayak kamu yakin apa kayak gitu, Iya, ditanya iya. berulang-ulang, tapi ya nggak tahu ya. Pas waktu Mas Ari ngelamar pun juga ngerasa Karisma kayak sih. kalau nggak tahu kayak Serak gitu ya. serak aja, terus emang serahin aja sih sama Allah, maksudnya emang kalau emang dia jodohnya saya ya udah insya Allah dimudahkan. Tapi alhamdulillah selama proses kan biasanya kalau misalnya proses tuh banyak banget tuh pertentangan, misalnya ngurus gedung lah, ngurus apa ribut ini itu, ini kita kayak nggak ada ini ya, nggak ada Gampang halangan. gampang kayak Ah, semua ah. tuh lancar banget. Sampai H-1 kita tuh ngobrol lagi, kamu yakin mau nikah? Besok kamu jadi istri Besok, loh. besok kamu jadi suami aku loh, gitu-gitu. Ya udahlah ya, Bismillah aja gitu. Ya udah, terus kita mikir bahwa nanti aja punya anaknya apa segala macam karena kita sama-sama syuting. Jadi udah, pokoknya kita ngikutin alur aja sampai akhirnya ya kita jadi suami istri. Itu nikah tuh di lapangan sebelah rumah bang, dulu kan. Di lapangan? sebelah rumahnya Feni di Palembang ada lapangan bola, dibikin apa namanya Kayak Tenda gitu ya. tendain gitu. terus diarak-arak itu pakai belakang. Kan kalau adatnya di sana kan di Iya. Pasti, pasti. Mengarak pengantin gitu ya. Mengarak pengantin, terus kita dia sampai ketiduran ya kamu ya di Jadi di pelaminan. Palembang itu kan pakai mahkotanya begini bang. Oh, Aduh, iya, aduh pakai yang berat. berat gitu. kan. kayak air Iya, mancur berat gitu, ya. kan. Berat gitu kan, udah siang gitu, udah berat ke paus gitu. Lagi mau udaranya lagi enak banget, siang pagi gitu Semilir tiba-tiba gitu kayaknya, seng. angin. Waduh enak banget. Leher kayak nggak bisa nahan bang. Sek, gitu. Terus nyangkut bang kayak dia gitu. Terus jadi begini soalnya. Cepet gini di pelaminan kita nyangkut gini. Cepet tuh gitu. Sangka kita bercanda, kira panitia pada ke atas ngobrol. Ya Allah. Makanya ada ketiduran. Gila komik banget. Pada geleng-geleng gitu yang apa saudaranya yang sepuh-sepuh pada aduh bercanda nih kalian. Komikal banget. Tapi habis nikah terus buat bisnis berdua ya. Langsung itu. Belum buat bisnis. Kalau itu malah kita berpikiran karena suami waktu itu pendapatannya kan istilahnya masih syuting gitu kan. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikutan kerja gitu. Karena kan dari sebelum kita nikah juga udah syuting-syuting juga. Terus akhirnya diizinin, tapi dia emang punya persyaratan. Pokoknya keluarga pertama. Jadi mau apapun itu keluarga harus pertama. Terus aku nggak boleh main sinetron, karena kalau sinetron pasti Sleeping. Terus. jadwalnya dan pasti Penuh. kebanyakan di luar rumah. Jadi terpaksalah presenter. Jadi itu sebenarnya pertama kali aku presenter pun Mas Ari yang ngajarin semua, yang mentoring, terus juga nemenin casting, nemenin semuanya tuh dari awal tuh Mas Ari. Hebat. Orang Ngebantu. Saya nggak bisa bawain acara
olahraga bola nih, gitu ya. bola bisa, saya nggak bisa timbang baca doang. Aduh gimana dong, besok udah tesnya bisa, suruh nonton saya main PS. Tuh pemainnya apalin tuh. Dari semua tim dia mainin semua tim, semua negara, terus aku disuruh ngafalin semua pemain-pemain sama pelatih ya. Jadi kayak gitu. Tapi cepat juga beradaptasi dengan bukan new normal tapi adaptasi new football. Iya, bener. Iya, Lalu itu justru new normal zaman dulu kan? Zaman dulu. Dulu belum nggak biasanya kerja presenter, tiba-tiba new normal jadi presenter dalam waktu cepat, harus Iya. adaptasi. Iya. Itu saat Bener. itu. Itu cepet banget ya. Mm-mm. Tapi aku juga malah bersyukur banget gitu, karena kalau nggak dicemplungin mungkin aku nggak akan berani untuk ngomong, nggak akan berani untuk nyoba sesuatu hal yang baru gitu. Jadi terus langsung punya anak ya? Iya. Mm. Sekarang udah bertiga ya anaknya? Sekarang Tiga. tiga gitu. Awalnya kita tuh nikah tuh nggak mau ketahuan kita nikah, biar kita masih syuting. Dulu kan masih Oke, galau-galau banget. gitu. Feni dulu awalnya waktu zaman itu juga lagi syuting jadi anak SMA. Oh. Nah gitu kan, maksudnya biar dulu kita secara manajemen biar secara market masih bisa ambil. Ya gitu market. kadang kita Ambil segmen. nutupin lah. Udah kita jangan punya anak dulu deh, tahan 2 tahun gitu Oke. kan. Terus ada satu momen dimana kita honeymoon. Honeymoon itu di Singapura itu pas Gongsi Pacoy waktu itu kan. Chinese New Year ya? Chinese New Year ya. Wah pas banget nih. Di sana pasti lagi lampu di mana-mana gitu kan. Kita mikirnya diskon. Banyak diskon nih. Dan dia tuh belum pernah keluar negeri waktu itu gitu. Serius? Jadi waktu pertama kali lihat Changi itu, wah gitu. Biasa mendarat di Palembang. Palembang, lampunya muram-muram gitu. Tiba-tiba di Singapura kan semua Jembatan Ampera. light gitu. Heeh. Terus ketika sampai sana, justru ternyata itu setelah Gongsi Pacoy. Jadi semua tutup. Kosong, tutup. Semua mall Dulu tutup kita kayak lebaran. dulu kita tinggal di sana juga. Jadi kalau habis Chinese New Year itu seminggu lebih, hampir 10 hari itu tutup Tutup, semua. benar. Itu yang kita rasain dulu. Ngapain kesini ya? Toko gitu. tutup semua. Iya, kita lihat diskon-diskon cuma tutup. Jadi ngapain kesini? Bisa belanja. Waduh ya udah akhirnya ya tadinya kita mau jarakin 2 tahun. Akhirnya jadi positif gitu. Ya mungkin karena nggak ada kegiatan lain bang. Nggak ada kegiatan lain. Itu COVID di masanya. Itu Masa-masa itu ya. Kita PSBB waktu itu. Ya udah bener. Alhamdulillah tapi ya itu jadi kayak Blessing ya. blessing Iya, ya bener. menikah kemudian di Ramadan pertama Hamil takbiran ya. pertama ya. Itu tahun berapa sih menikahnya? 2005. Awal 2005. Oke. Jadi pas maghrib takbiran pertama itu orang takbir anak saya pas lahir pas banget. waduh, pas berkah banget. Pas ya. banget itu saya sujud di rumah sakit sampai lantainya retak. Wih, Tapi nggak taunya emang udah retak. Udah retak sebenarnya dari sebelumnya. lucu juga. ya. Ngawur. Kirain aku bener sampai. Tapi Sampai ini begini kita Bang. punya anak perempuan juga kan. Heeh. Jadi usianya juga udah 20. Kakak 23 Kakak 23 tahun ini. Wah semakin Aduh, depan sebenarnya ini ntar sih. saya udah Nah. punya anak tuh. Iya, jadi ini udah selalu kan kita bilang kalau kita referensinya karena kita usianya menikah tuh kamu 27 ya. Iya. Saya Sama kita kan enggak, sama. saya duluan kan. Oh ulang tahun. iya. 27 kamu 26 mau 27 kan. 27. Jadi referensi kita kawin itu di usia yang Umur-umur mungkin di atas segitu. 25 ke atas. Tapi waktu kawin di usia muda gimana perasaannya, Mbak Feni? Awalnya memang sempet bingung juga gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa, kayaknya saya emang di keluarga itu emang semua pada nikahnya muda. Muda. Kadang kan kita memang melihat sosok yang paling dekat kayak orang tua. Mama tuh nikah juga umur 18-19 tahun. Jadi mama tuh sempat bilang, ayo kamu hati-hati, nanti kamu nikah cepet gitu kan. Terus aku bilang, enggak lah nanti aja aku pengen karir dulu apa segala macam, mau sekolah ini itu. Tapi ya nggak tahu kenapa, memang tiap kali deket sama orang, Maunya maaf dinikahin. ya. Aduh, masih nggak cemburuan. Ya, banyak yang mau ngelamar. Aduh. Tapi kan pilihnya ke aku. Oh, pemenangnya dong. Siapa Iya dong, dulu? iya dong. Udah terus kayak nikah gitu kan, ya udah akhirnya nggak tahu kenapa ya jatuhlah ke Mas Ari gitu. Terus pas awal-awal ngerasa bahwa
sempat shock kan, apalagi pas waktu nikah terus nggak lama hamil, perubahan hormon apa segala Iya. macam, Pasti. terus teman-teman masih sama sana sini kenal. gitu, masih ngenalin pacar ini pacar itu, tiba-tiba udah ganti lagi gitu kan, sedangkan aku di rumah. Tapi pas waktu mulai setahun awal memang kita lumayan berantem karena kita Menyesuaikan nggak pacaran lah. apa menyesuaikan. Tapi alhamdulillah setelah itu enak banget malahan. Jadi Mas Ari juga yang kita lumayan jauh umurnya, Oh, malah iya, bedanya ngomong 10 banget tahun. gitu, Hebat 10 ya. tahun. Terus juga aku jadi lebih enak punya anak, terus aku bisa berkarir karena mungkin aku berpikir takutnya ketika aku udah berkarir duluan malah malas nikah atau Iya, apa benar, gitu. benar. Jadi malah enak aku udah ada pertahanan Semuanya. sendiri dan support keluarga yang sangat berarti banget. Tapi gini Bang, unik ya Bang, kalau nikahin ABG nih Bang ya. Banyak hal yang mungkin kita juga kaget gitu Bang ngeliat kan. Nikahin ABG gitu. Aduh, Ada curiga nih, ini cerita yang mana nih? dulu pas lagi Tumpahkan semuanya. Keluarkan. dia kalau ngambek Bang itu maksudnya kalau ngambek dikit-dikit mau pulang. Dikit-dikit mau pulang gitu kan. Zamannya nama juga Pulang ke Palembang. Iya, begitulah. Kan orang tua di sana. Kan langsung pindah Jakarta kan. Ah, Gitu. pindah. Lagi bawa mobil gini tiba-tiba mungkin kita lagi Ingat. dulu lagi berantem kenapa ya tiba-tiba udah turun aku di sini. Ah, marah boleh tapi jangan berlebihan. Turun aku di sini gitu ya. Bener. Pokoknya gua nggak mau turun aku di sini. Ya deh, gua turun di situ. Lah, turunin kan? Saya tinggal. Saya intip dari jauh, saya muter kan. Dia masih jalan gitu. Saya balik lagi. Udah ngambeknya. Udah. Masuk lagi, pakai lagi dia. Kan orang di mana-mana tuh nahannya itu. Kamu jangan pergi udah apa? Terus Dipikir dibiarin saya- turun kan. Dipikir saya drakor kali ya gitu. Tapi kalian tuh masih mending. Ini lagi berantem aku sama Mbak Nur gitu. Di sini nih nggak jauh gitu berantem. Dia nggak pakai ini langsung main buka aja terus langsung cabut. Nah, saya bilang sendiri. Enggak pergi aja gitu. Nggak, Kan macet. lagi Oh, macet. macet. Tuh dia pergi aja gitu terus. Aku luar gimana? Nah ini udah sekali ya. Ini waktu lagi udah SMA nih. Ini nggak bener gini. Kedua kalinya itu di New York. Di New York dia ngambek Di terus Soho. pergi aja begitu di Soho. Soho. Mau belajar Nyariin kali. satu New York susahnya setengah mati kan. Untung ketemu. Kalau nggak tuh aduh, ini kalau ngambek kacau men, pergi aja begitu. Nggak pakai ngomong. Nggak pakai ngancem-ngancem. Waduh, tuh. Itu begitu masih ada adabnya ya. Waduh, saya pikir kayak gini, berarti besok-besok ya, nih teman-teman tips yang mau ya menikah dengan istri yang lebih muda itu, kalau mau berantem lebih baik di kereta. Nggak bisa. Kabur, kali kagak bawa Iya air. makanya, kita nggak bisa turun lagi. Itu aduh, kalau dikit-dikit mau minta ini apa namanya, mau turun, mau ini. Jadi saya syuting nih adegan misalnya ya zaman syuting itu ada masalah-masalah sedikit bisa diem berapa bulan. Oh gitu. Oh, artis gitu. Oh, artis kalau kerja boleh gitu. Halal begitu ya. Oh, jadi aku ke Jakarta ngeliatin kamu. Aduh, itu cuma acting. Enggak, aku nggak terima. Wah, duh, dulu begitu. Akhirnya nggak berapa lama dia yang syuting, terus ada presenternya laki gantian. Jangan sering-sering. Tuh kan gimana rasanya. Dibalas. iya. Kontan. Aduh. Ternyata. Oke, ini kita mau agak serius nih. Kita Iya. mau ngomong nih. Oke. Waktu Februari lalu aku datang ke acaranya keren banget nih. Grand launchingnya Rico The Series. Nah ini series animasi yang di YouTube. Tapi aku belum lihat nih. Sulaiman nonton, mestinya kita perkenalkan juga karena ini ya daripada kebanyakan nonton YouTube gitu, suruh nonton animasi Rico karena sekarang ini aku dengar makin melejit dan anak-anak kecil yang sekarang banyak waktunya di rumah COVID-19 ini. Sekarang ceritanya gimana nih Rico The Series? Alhamdulillah memang berada di animasi Indonesia, apalagi mungkin beneran gini, saya sama Wisnu sama Yuda itu ingin mencoba punya kontribusi di dunia pendidikan anak-anak karena kita kebetulan ngaji bareng di parenting gitu mengenai keayahan dan juga mengenai anak gitu. Kayaknya waduh, kalau kita nggak ambil peran di sini nih gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang lain bagaimana masa depan nih anak-anak ini nggak terlalu cinta sama ilmuwan, sama ilmu Itu segala macam. Wisnu, Yuda sama Kita bertiga. Mas Ari. Kemudian kita bikin, sebenarnya ini bukan hanya Rico yang akan kita kembangin, berikutnya ada juga buku-buku sirah nabawiyah gitu. Yang kita akan kembangkan. Jadi karena ini konsepnya di dunia pendidikan, yang pertama kita munculkan memang Rico The Series. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi Covid ini IP-nya kita kembangkan juga. Jadi di hari lain kita keluarkan Rico ini mulai menghafal
surat pendek gitu. Oh. Kemudian di hari lainnya lagi ada yang mulai Itu di YouTube belajar. YouTube juga. Jadi kalau yang kemarin baru keluar surat pendeknya sama penontonnya kita kasih kuis setor hafalan. Oh. Jadi tiap minggu tuh keren anak-anak tuh banget. baru kirim video setor hafalan gitu Ada kan. interaksi ya. Ada interaksinya. Dan kemudian rencana ke depan kita ada belajar baca, belajar hitung untuk anak-anak. Jadi kalau yang ceritanya ada setiap weekend, hari-hari sekolahnya ya mungkin menggantikan beberapa peran orang tua mungkin yang nggak sempet ngajarin baca, kita coba memudahkan mereka untuk anak-anak kan sekarang lebih banyak intens di Iya, benar, gadget. gadget gitu ya. Jadi ya di situ kalau kita pikir waduh, Anda ini semua orang punya pemikiran yang sama ibaratnya. Teman-teman kita senior di Nusa ini kan sudah 168 jam seminggu, mereka sudah kontribusi misalnya 5 menit dah dalam seminggu gitu. Kita Nusa non. Aku sering nonton. kita juga kontribusi 5 menit gitu. Masih banyak nih peluangnya sebenarnya. Iya. Pasarnya besar ya. Ya, maksudnya pasarnya besar, kemudian peluang-peluang di sini masih banyak kesempatan adik-adik kita itu untuk meleset ke channel lain gitu ibaratnya yang belum saatnya mereka lihat gitu kan. Nah, kemudian kita juga suka komunikasi juga dengan animator dari Malaysia, rekan-rekan juga kita komunikasi seperti apa. Ternyata mereka juga bermain di pasar kita dan juga di pasar Malaysia juga. Jadi merasa justru ini kita sama-sama saling membesarkan. Ngisi, benar, sama-sama saling ngisi. Dan sepertinya di sini mudah-mudahan sih jadi banyak yang ikutan juga untuk berada di area ini nih. Itu karena anak-anak nih kalau kita sih memang ngembatnya di ranah science ya. Jadi anak-anak jadi tertarik untuk menjadi scientist lah gitu, menemukan sesuatu di nanti ketika mereka dewasa. Nah, hal yang kayak gini nih yang kebanyakan anak-anak kalau kita habis waktu di game ini kan, soalnya saya habis main game nggak dapat apa-apa gitu kadang-kadang gitu. Ngeliat sesuatu misalnya joget-joget itu udah selesai nggak dapat apa-apa. Kalau tiba-tiba mereka kemudian terinspirasi untuk saya ingin jadi orang yang menciptakan sesuatu misalnya gitu kan. Inovasi misalnya. teknologi. Karena ngelihat bagaimana pahlawan ilmuwan zaman dulunya tuh begitu membanggakan. Terus ada nilai-nilai di belakang gitu bahwa ini pahala jariahnya semua orang yang pakai itu kan menciptakan pesawat, semua yang pakai pesawat sampai dia meninggal itu kan pahalanya jalan terus gitu kan. Ilmu yang bermanfaat ya. Andaikan mereka terinspirasi dari tayangan kita kemudian jadi seseorang yang sosok nanti orang besar, kita insya Allah dapat investasi pahala lah ibaratnya gitu kan. Insya Allah pasti. Jadi sebenarnya tabungan-tabungan yang nggak melulu hanya monetize yang kita pikirkan, jadi lebih ke arah apa sih yang bisa kita contribute gitu. Entah nanti ada rezekinya ya udah diatur sendiri insya Allah. Iya. Jadi kalau dilihat memang industri animasi ini kan kita belum terlalu optimal ya, padahal pasarnya sangat besar dan kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi kreatif itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang ekonomi kreatif itu masih di bawah 10% kontribusinya terhadap PDB kita. Tapi kalau kita lihat dari animasi, ini peluang untuk tumbuhnya sangat besar. Dan konten-kontennya sebetulnya kalau supply-nya ada, sebetulnya sangat bisa terpenetrasi ya. Jadi saya ngelihat dari Nusa ya, bahwa ternyata edukasi itu bisa digabungkan dengan entertainment. Dan kesuksesan Nusa ini kan juga menurut saya nggak hanya di animasi aja, tapi berkembang menjadi satu ekosistem. Ada nanti mungkin theme parknya. Jadi anak-anak kita nggak usah semua terpikir Disneyland, Mickey Mouse dan lain sebagainya, tapi animasi. Terus kita bicara apalagi ada Sirah Nabawiyah dan lain banget. Nah, menariknya ini penggabungan antara pendidikan, entertainment dan aspek religinya. Nah, gimana Bro Ari ngelihat masa depan dari satu industri animasi ini, dan Rico ini mau dibawa kemana nih Rico The Series? Kalau masa depan animasi saya rasa masih sangat luas ya. Jadi bahkan sepertinya ruang bermainnya itu kita masih bisa milih kan. Karena mungkin di bidang yang lain udah diambil si Anu, ini diambil ini gitu kan. Kalau sekarang justru animasi itu masih untuk Indonesia ini masih sangat luas, masih banyak yang bisa mau ambil apa, science kah, atau juga mungkin masalah hewan-hewanan, atau mungkin yang adab-adab gitu, atau bermain aja atau belajar, banyak banget yang belum kepegang sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan ada juga teman-teman yang ngerasa wah saya punya kemampuan itu dan
ibaratnya ini momennya untuk bergerak, apalagi online sekarang kan sudah naik nih online kan. Animator Indonesia banyak yang justru kontribusinya keluar bukan ke dalam karena merasa di dalam apresiasinya agak kurang, nggak seperti di luar. Akhirnya mereka ada yang di Yunani, ada yang di Polandia. Mereka sampai ke sana ya Kesana, ditariknya. Talenta kita ya. Yang mendesain bapernya Piala Champions orang Indonesia itu. Wah, Ada iya di benar. Polandia gitu sampai ke sana, sedangkan kita nih sebenarnya talent nih banyak. Ada yang teman-teman berapa menit ngerjain Transformer, ada Iya. yang ngerjain Star Wars gitu kan. Malah ada bikin animasi juga ya, tapi tayangnya di luar, bukan di Indonesia. Bukan Indonesia gitu. Sayang gitu. Dan apresiasinya di sana lebih Ya. terasa dibanding Terasa. di sini. Padahal di sini kan ya rumahnya sendiri mestinya. Benar. Ya tapi mungkin karena sudut pandang ekonomi ya mungkin Iya. yang mungkin belum terapresiasi seperti yang mereka harapkan, jadi ya mencari di luar. Siapa tahu nanti suatu saat akan kembali ke sini pada saat sudah momennya sudah tepat gitu ya. Ya mimpi kita sih kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Apalagi Iya. nih anak-anak kita sekarang udah 100% digital natives. Mereka lahir dengan ekosistem digital ekonomi di depan mereka. Kalau kontennya nggak kita ambil, sebetulnya sih agak terenyuh juga nih di tengah-tengah COVID. Kalau kita lihat streaming OTT ya, sayangnya kontennya kita nggak menjadi tuan rumah di negeri sendiri, malah ada drakor yang banyak. Terus Money Heist, ini nonton sama aku drama Spanyol, Iya, Dranyol, Dranyol, Money Bukan Heist, drakor ya. Dranyol. Tapi kalau misalnya sebetulnya ada drambang, drama Plembang gitu, mungkin gitu kan lo. Why not? Ya, unsur lokal gitu Iya, ya. unsur lokal. Palembang. Makan pempek pakai Palembang. cuko. Nah, itu kan Itu harus kita bawa loh mendunia ya kan untuk mengenal Palembang itu Benar. dari kulinernya dari Palembang tuh lucu-lucu padahal orangnya itu. Kenapa? ini penggemar pempek Ya. sebelah kiri. Nanti dikirim. Taiwan juga. Iya, itu Iya, enak-enak kita ada. semua. Itu baru take one belum ya, take two, take three, Oh. take itu lebih Aduh, terserah banget ya. itu level berikutnya. Aduh.